Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Eagle. Film ini berlatar belakang zaman Romawi pada tahun 140 Masehi. Film ini menceritakan bagaimana seorang komandan pasukan Romawi yang ingin melindungi kehormatan pasukannya. Film ini dirilis pada tahun 2011. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan benteng garis depan Romawi. Ada seorang komandan bernama Markus berasal dari Legion Galilea. Dia ditugaskan untuk memimpin benteng garnison. Dia diberi tugas memimpin pasukan garnison karena telah berpengalaman. Markus adalah orang yang sangat disiplin. Dia menilai bahwa benteng itu tidak layak dan perlu diperbaiki. Pada sore harinya, Markus disambut dan memperkenalkan diri sebagai komandan baru. Ternyata keluarga Markus memiliki reputasi buruk. Ini karena ayahnya telah menghilangkan simbol legion berupa lambang elang beserta 5.000 anggota pasukannya. Tapi Markus tetap berusaha sebaik mungkin. Dia selalu berdoa kepada Tuhannya untuk diberikan kemampuan dalam memimpin pasukannya. Keesokan paginya, Markus dan para pasukan mulai membenahi benteng pertahanan. Prajurit dilatih sangat keras untuk menghadapi serangan musuh ke depannya. Ada kabar buruk, yaitu kiriman gandum ke benteng belum tiba. Markus merasa cemas. Dia memerintahkan prajurit untuk menjemput kiriman. Tapi pasukan sangat takut. Ini karena ada rumor yang mengatakan suku Druid berkeliaran di luar. Tapi tim patroli tetap dikerahkan untuk menyelidiki kiriman gandum tersebut. Saat malam tiba, Markus tiba-tiba terbangun dan merasa ada sesuatu yang aneh. Markus bergegas menuju benteng dan memerintahkan untuk membangunkan Lutorius. Markus memerintahkan untuk menyiagakan prajurit dengan hening agar tidak terjadi keributan. Saat pasukan sudah siap, tiba-tiba mereka diserang oleh suku Druid. Markus dikepung habis-habisan oleh pasukan tersebut. Dia berlari mengambil obor untuk membakar jebakan yang telah dibuatnya bersama prajurit. Akhirnya pasukan itu terbakar satu persatu karena terkena jebakan dan mereka kalah dalam pertarungan melawan legion yang dipimpin oleh Markus. Keesokan paginya, Markus mendapat apresiasi dari prajurit karena tindakan pencegahan yang telah dilakukannya. Setelah kejadian tersebut, ada masalah yang membagongkan lagi. Patroli disandra oleh pasukan Druid. Mereka kesal karena legion telah membantai rekan-rekannya. Mereka akan mengeksekusi pasukan legion dan akan diperlihatkan kepada Markus beserta prajuritnya. Markus tak tahan melihat pemandangan tersebut. Dia memutuskan untuk maju ke depan bersama 50 pasukan terbaiknya. Melihat pertempuran di depan mata, prajurit legion diselimuti rasa takut. Pasukan legion maju dengan membentuk formasi testudo yang memusatkan pertahanan tameng. Mereka membentuk lingkaran untuk menyelamatkan para sandera prajuritnya. Tapi tiba-tiba pasukan Druid mundur. Ternyata digantikan dengan pasukan Druid yang berkuda. Markus dan pasukannya bergegas untuk mundur. Namun Markus tak tahan karena pasukannya ada yang terbunuh oleh pasukan berkuda tersebut. Dia balik melawan pemimpin berkuda seorang diri dengan tombak dan berhasil mengenai salah satunya. Namun Markus terkena serangan dan tak sadarkan diri. Saat siuman, Markus heran kenapa dia ada di ruang perawatan. Dia dirawat oleh pamannya Aquila dan seorang tabib
untuk mengobati luka yang dideritanya. Esoknya Lutorius datang menjenguk Markus. Prajurit sangat berharap akan kembalinya Markus untuk memimpin. Markus diberi penghormatan berupa simbol bintang militer. Lutorius menjelaskan bahwa Markus diberi cuti sebagai pemimpin karena luka yang dialaminya. Markus terlihat sangat kesal karena mengalami luka dan tidak dapat memimpin pasukannya. Keesokan harinya Markus diajak pamannya untuk menyaksikan pertarungan antar budak dengan seorang petarung. Pertarungan tersebut tidak adil. Seorang budak melawan orang yang sangat kuat. Budak tersebut akan dibunuh. Namun Markus menyerukan kepada penonton lainnya agar budak tersebut tidak dibunuh. Keesokan harinya paman Markus memberikan budak itu kepada Markus untuk membantu menjalani kegiatan sehari-harinya. Budak tersebut bernama Eska. Dia adalah anak dari suku Brigantes. Awalnya Markus menolak, namun Eska memaksa karena dia berhutang nyawa terhadap Markus. Kemudian Markus menjalani operasi dikarenakan kakinya yang belum kunjung sembuh. Setelah sembuh, dia melatih tubuhnya dengan berburu bersama Eska. Setelah berhasil memburu babi hutan, Markus pulang dan menikmati makan malam bersama keluarganya. Di situ paman mengatakan kalau lambang elang ayahnya dulu terlihat di utara. Markus berencana untuk ke sana seorang diri. Namun hal itu ditentang oleh pamannya karena khawatir akan terjadi hal yang konyol. Keesokan harinya Markus memutuskan pergi bersama Eska untuk mencari lambang elang di daerah utara Inggris. Lambang elang tersebut adalah simbol kehormatan bangsa Roma yang telah hilang bersama pasukan ayah Markus. Mereka sampai di gerbang perbatasan kerajaan Roma bagian utara. Mereka diejek karena wilayah utara adalah neraka bagi pasukan Roma. Tanpa rasa takut, Markus dan Eska berangkat melalui jalur yang sulit dan bukit-bukit yang tinggi. Saat sampai di hutan, mereka dikejutkan dengan mayat yang busuk bergantungan di atas pohon. Pada malam hari, mereka memutuskan untuk istirahat. Pagi harinya mereka lanjut berangkat melalui bukit, hutan, dan padang yang luas. Eska bertanya ke pengembala yang mereka temui, mana jalur yang benar. Mereka istirahat yang kedua kalinya. Saat sedang asyik makan, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok tidak dikenal dan pertarungan pun terjadi. Markus dan Eska berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan penduduk lokal. Mereka bertanya tentang pasukan legion ayahnya. Kali ini mereka melalui perjalanan yang curam dan dinginnya salju. Setelah sampai di hutan, mereka diserang seseorang. Ternyata dia merupakan anggota legium bernama Lucius yang ikut bergabung dalam kelompok legion ayahnya Markus. Lucius hidup dengan suku pedalaman dan bertahan hidup di sana. Lucius menceritakan pertarungannya bersama legion ke-9. Lucius menambahkan bahwa Eska tahu tempat suku Sel berada. Markus bergegas berangkat ke sana bersama Eska. Markus marah karena Eska sebenarnya tahu tempatnya. Ini karena Eska tak ingin Markus terluka. Mereka pun bertengkar. Tiba-tiba suku Sel sudah berada di situ. Eska kenal suku tersebut dan Markus dianggap sebagai budaknya. Ternyata suku Sel sahabat dari suku Eska. Markus digiring dan sampai di pemukiman suku Sel. Dia diperkenalkan sebagai budak dari Roma.
Markus menjalani hari-hari sebagai budak. Dia membersihkan kuda layaknya pekerjaan seorang budak. Keesokan harinya saat Markus sedang membersihkan ikan, dia dilirik oleh wanita suku Sel. Hal itu membuat para pria kesal dan berencana menghajarnya. Malam harinya suku Sel mengadakan pesta perayaan kemenangan saat peperangan dulu dengan bangsa Roma. Saat itu Markus diam-diam melihat pesta tersebut. Dia melihat lambang elang yang dipegang oleh ketua suku. Setelah pesta selesai, Eska dan Markus pergi mencari lambang elang saat suku Sel tertidur. Mereka berhasil menemukan lambang elang di dalam gua. Tiba-tiba ketua suku memergoki dan menyerang Markus. Pertarungan terjadi, tapi Markus dan Eska berhasil mengalahkannya. Mereka melarikan diri dengan segera. Setelah terbangun, suku Sel sadar bahwa Markus melarikan diri. Mereka langsung bergegas mengejarnya. Suku Sel terkenal dengan daya tahan fisik yang sangat kuat. Mereka mampu berlari sampai berhari-hari. Markus dan Eska berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sampai tidur pun terpaksa sambil berkuda. Mereka kelelahan. Eska memutuskan untuk beristirahat. Mereka makan tikus liar mentah karena terlalu berisiko jika ada api. Keesokan harinya Markus dan Eska bergegas kembali. Tiba-tiba kuda milik Eska jatuh dan mati karena kelelahan. Suku Sel semakin dekat. Mereka berhasil mendekati Markus dan Eska hanya dengan berlari. Mereka bersembunyi di balik batu yang berada di sungai. Eska sangat melindungi Markus. Dia membantu Markus untuk berjalan karena luka di bagian kaki yang dialami oleh Markus. Mereka memilih jalur melalui sungai agar tidak terdeteksi suku Sel. Markus sudah tidak kuat untuk berjalan dan memutuskan untuk istirahat. Markus sudah pasrah, namun Eska tetap membantu Markus apapun yang terjadi. Markus membebaskan ikatan budak Eska, tapi Eska memutuskan untuk mencari bantuan untuk menolong Markus. Markus tertidur karena kelelahan sambil memegang lambang elang. Sementara Eska yang sedang mencari bantuan, Markus memeluk lambang elang dan berusaha berjalan dengan tongkat untuk melarikan diri. Akhirnya Eska berhasil mendapatkan bantuan dari pasukan Legion 9 ayahnya. Tiba-tiba suku Sel berhasil menemukan mereka. Markus memerintahkan pasukan untuk bersiap mempertahankan lambang elang kehormatan Roma. Pertarungan sengit pun terjadi. Markus berjuang dan Eska membantu memberikan perlawanan ke suku Sel. Mereka bertarung demi simbol kehormatan. Pasukan Legion yang umurnya sudah tua masih semangat dalam bertarung. Markus menyelamatkan Eska yang hampir terbunuh. Dia berusaha melawan panglima suku Sel. Pertarungan sengit antara keduanya berhasil dimenangkan oleh Markus dan panglima Sel mati di tangannya. Akhirnya kemenangan berada di pihak Roma. Pasukan Legium yang sudah tua itu banyak yang gugur. Prajurit yang telah gugur mendapat pemakaman dengan terhormat. Setelah itu mereka pulang ke kerajaan Roma dengan membawa lambang elang untuk memulihkan nama baik ayahnya. Film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita mendapat pelajaran kalau kehormatan negara itu harus diperjuangkan. Kita harus menjunjung tinggi lambang negara kita, yaitu Pancasila. Merdeka! Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.